Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Selamat beribadah secara daring disiarkan dari GPIB Bahtera Iman. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui persekutuan kita yang membawa berkat bagi kita sekalian. Ibadah pada saat ini dilayani oleh Pendeta Ruth Harjo Winoto Ngantung. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Keragaman adalah realitas kehidupan kita yang hidup bersama di negeri tercinta Indonesia. Keanekaragaman ini juga ada dalam komunitas bermasyarakat, di lingkungan tempat tinggal dan persekutuan berjemaat kita. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, menghendaki agar kita sebagai umat yang percaya padanya dapat menjadi agen pembawa karya keselamatan bagi semua orang. Dengan demikian, menjaga harmonisasi hidup dalam keragaman yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari persiapkan hati dan pikiran untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk memuji dan mengagungkan namanya, karena kasih setianya nyata dan tak berubah di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdiri untuk menyambut lawatan Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, 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 bait yang pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan bersama dengan keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita membaca Mazmur secara silih ganti dengan pembacaan dari Mazmur pasal 116 ayat 6 sampai dengan 9. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Mari kita bermazmur. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi selamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Persilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Gita Bhakti nomor 345, bait 1 dan bait yang ketiga. Allah sumber rahmat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati kami memohon curahan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami semua saat firman-Mu akan dilayankan, sehingga dengannya kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kami menjalani dan menggumuli kehidupan beriman kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca Alkitab yang diambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita,
hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika cara demikian berdosa, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Judul renungan kita mengembangkan sikap Kristiani di tengah perbedaan. Kita punya modal yang kuat sekali di negeri ini untuk membangun hidup bersama yang sangat beragam. Banyak suku, agama, perbedaan pendidikan, profesi, dan sebagainya. Para pendiri bangsa ini meletakkan dasar yang sangat baik, modal yang kuat itu kita temu dalam dasar negara kita, Pancasila, yang sangat menghargai, menjunjung satu kehidupan yang bersatu, membangun hidup. Kita punya lambang negara, di dalamnya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana berbeda-beda tetapi satu, supaya perbedaan dikelola, kesatuan dalam perbedaan menjadi kekuatan membangun bangsa. Tentu ini harusnya menjadi modal yang kuat dalam segala komunitas, termasuk komunitas di mana kita ada. Akan tetapi Bapak Ibu, realitanya kita ketemu bagaimana masih ada orang yang sulit sekali untuk bisa menghargai dan mengelola perbedaan, ya. Karena itu kita masih dengar ada isu mayoritas, minoritas. Yang mayoritas merasa yang berhak, lalu yang minoritas tidak dianggap, bahkan mengalami kesulitan untuk membangun kehidupan. Dan itu kita temu di berbagai tempat yang ada. Siapa yang mayoritas, dia yang merasa lebih punya tempat itu atau daerah itu.
dan mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ditambah lagi yang mengglobal, kecenderungan sikap yang individual, ya. Orang hanya berpikir pada dirinya sendiri, orang hanya berpikir bahwa yang penting dia. Tambah lagi budaya hedonisme, memburu kesenangan, yang penting gue senang, yang lain gak peduli. Kadang-kadang dia bisa bilang yang penting gue senang, gak ganggu lo, padahal dia sedang mengganggu. Misalnya dia senang gitu, hura-hura, rame, ribut, dia gak peduli bahwa yang lain sedang serius untuk satu pekerjaan misalnya, dan dia merasa dia tidak ganggu, yang penting dia senang, padahal dia sedang mengganggu yang lain. Itu contoh sederhana ya. Jadi itu kecenderungan gaya hidup sekarang juga begitu, gue lo gitu kan. Lalu Bapak Ibu yang kekasih, bagi Paulus melalui bacaan kita saat ini yang akan menjadi berkat bagi kita, bahwa kekristenan ini sangat dibutuhkan untuk menjadi terang dan menjadi berkat, supaya kekuatan yang sudah ada, modal yang sudah ada di negeri ini, misalnya Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika tadi, menjadi sangat-sangat lebih kuat ketika nilai-nilai kekristenan itu menjadi terang dalam kehidupan bersama juga di setiap komunitas yang ada di negeri yang kita cintai ini. Apa yang disampaikan oleh Paulus dalam kaitan dengan bagaimana kita bisa mengelola perbedaan yang ada menjadi satu kekuatan yang sangat berharga untuk membangun kehidupan ini. Paulus dalam bacaan ini sedang bergumul untuk jemaat di kota Korintus. Ya, di kota Korintus juga itu terdiri dari berbagai ragam orang yang ada di dalamnya gitu ya. Kita tahu atau kita mungkin membaca sebelumnya bagaimana Tuhan memberikan karunia yang luar biasa, berbagai karunia dan berbeda-beda, dan itu potensi yang kuat, tetapi sekaligus juga kalau tidak awas, tidak bijak, maka itu tidak bisa dikelola untuk menjadi kekuatan yang berguna membangun hidup bersama. Itu salah satu contoh. Dan masih ada ragam yang lain lagi yang ada di jemaat Korintus. Lalu Paulus di sini mau menasihati mereka supaya apa yang kuat itu bisa dikembangkan dengan berbagai perbedaan yang ada, tetapi sekaligus bisa dikelola supaya itu berguna untuk membangun hidup bersama. Nah, saya bisa mengatakan bahwa apa yang Paulus kembangkan, nasihatkan kepada jemaat di Korintus, dapat kita katakan semacam sikap yang empatik ya. Sikap yang empatik itu adalah sikap di mana kita bisa menerima orang lain secara keadaan dia gitu ya. Kita bisa menerima dia dengan kelebihannya, kekuatannya, tetapi juga memahami dia dari kelemahannya dan juga keterbatasannya. Semuanya tidak mudah. Tidak selalu mudah orang bisa mengakui kelebihan atau kekuatan orang lain. Kecenderungan adalah orang hanya mau dia lebih memiliki kekuatan atau kelebihan daripada yang lain. Sehingga kalau ada orang lain yang lebih, ada orang lain yang lebih kuat atau apapun, bisa terjadi yang bertumbuh adalah iri hati. Lalu yang terjadi adalah bagaimana dia menyebar, sebagai contoh mungkin menyebar hoax atau membunuh karakter itu dengan hoax orang itu, dan pada akhirnya orang lain dibuat menjadi tersandung, dan yang bersangkutan juga tidak berdaya, dibunuh karakternya. Itu contoh ya. Lalu begitu juga dengan memahami yang lemah, yang terbatas juga tidak mudah. Kalau ini orang malah bisa melihat bahwa orang yang lemah, orang yang memiliki kekurangan, ya sudahlah, nggak usah terlalu dipedulikan gitu ya. Lalu malah tidak dibantu apa-apa, mungkin semakin juga ditekan. Bisa saja dia buang kata misalnya, segitu aja nggak bisa gitu ya. Mestinya kamu nggak begini dalam hal iman ya. Ada orang yang mungkin baru bertumbuh,
ada yang lebih kuat. Lalu dia bisa bilang begini, ya mestinya dia begini, makanya kalau ada masalah ibadah dong, rajin-rajin dong. Dia nggak tahu pergumulannya yang lebih dalam gitu kan. Bukannya dibantu, semakin dipojokkan. Itu membuat orang tersandung. Bahasa Paulus sini yang menjadi batu sandungan. Hal-hal seperti itu bukan sikap yang empatik dan sesuatu yang tidak berguna, tidak membangun. Bahkan sangat keras Paulus mengatakan di sini bahwa jika sikap seperti itu yang dikembangkan, Paulus gak main-main. Dia bilang di sini di ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kekristenan sangat menjunjung tinggi nilai sikap hidup empatik, karena Kristus sangat empatik. Dia datang untuk semua. Karena itu juga dikatakan bahwa kalau kita menjadi suatu sandungan bagi orang lain, maka kita tidak menghargai tentang pengorbanan Kristus, ya. Karena Kristus itu mati untuk keselamatan semua orang, gak pilih-pilih gitu kan. Nah, itu problem yang terjadi di Korintus ini. Memang soalnya hanya soal, kelihatannya hanya kecil, soal makan-makan saja. Pada dasarnya bukan soal makannya, makan yang dipersembahkan berhala dan yang tidak gitu ya. Persoalannya ada di sikap yang tidak empatik yang menjadi batu sandungan satu dengan yang lain, sehingga mereka yang masih lemah justru semakin tersandung dan bingung gitu kan, dan bisa terjadi dia goyah imannya. Jadi ceritanya di Korintus ini kan, orang-orang Kristen di jemaat Korintus ini kan ada di tengah lingkungan yang menyembah kepada ilah lain gitu ya, dan disebutlah di sini dengan berbagai kebiasaan mereka, ada upacara-upacara yang dilakukan sebagai penyembahan terhadap ilah-ilah di luar Kristus, berhala-berhala. Dan ketika seorang menjadi Kristen, maka mutlak pengakuan iman tertua adalah Yesus Kristus Kurios, Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan, tidak ada apapun yang lain. Dan tentu saja harus mereka belajar untuk menyesuaikan diri gitu ya. Benar-benar Yesus jadi pusat, tidak ada yang lain. Termasuk juga budaya yang mengikuti ritual keagamaan mereka sebelumnya, itu sesuatu yang sangat berbeda. Mereka harus fokus pada Yesus. Sementara di lingkungan mereka pada waktu itu, apa yang beredar di pasar, makanan, adalah hal-hal yang juga sudah dipersembahkan kepada berhala dalam ritual mereka, lalu dijual ke pasar. Nah, bagi orang-orang Kristen perdana yang ada di Korintus, ada sebagian yang tidak masalah. Mereka memahami mereka sudah dibebaskan oleh Kristus, makanan bukan lagi penghalang, yang penting hati tertuju pada Kristus. Oke. Tetapi sebagian dari mereka tidak mudah untuk memahami tentang Kristus yang sudah memerdekakan mereka. Dan oleh karena itu mereka menjadi sangat khawatir ketika harus memakan makanan-makanan tertentu yang bagi mereka sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala yang sudah dijual di pasar-pasar tersebut. Nah, orang-orang atau sebagian mereka itu dianggap lebih lemah imannya. Bagi Paulus itu tidak masalah. Jangan membuat mereka justru semakin tertekan, karena mereka masih belum mampu untuk memahami lebih jauh tentang Kristus yang memerdekakan itu, dan mereka tidak mau menyentuh makanan-makanan tertentu. Kalau ada yang sudah lebih mampu, lebih kuat untuk memahami hal tersebut, ya mestinya dibantu. Bukannya menjadi batu sandungan, seakan-akan pengetahuan mereka itu dianggap mestinya seperti mereka sudah bisa memahami bahwa benar-benar di dalam Kristus semuanya sudah oke. Lalu melihat yang lain yang tidak makan dianggap lebih lemah, ngapain sih kamu kayak begitu? Seakan-akan direndahkan. Jadi itu sama dengan membuat batu sandungan, dan bagi Paulus itu bukan sikap yang empatik,
bukan sikap yang bisa membantu mereka untuk semakin kuat bertumbuh imannya, dan sangat mengganggu kehidupan bersama, sangat jauh dari satu hal yang bisa membangun bersama kehidupan yang berbeda gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, prinsipnya Paulus di sini mau katakan empatiklah gitu. Pahamilah mereka, bantulah mereka, bukan semakin direndahkan, bukan semakin dipojokkan. Lalu yang lain merasa sudah wow, dia sudah lebih kuat, lebih hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali persoalan di Korintus itu berbeda dengan persoalan kita dalam mengelola kehidupan yang beragam dalam sebuah persekutuan, gitu ya, dalam sebuah komunitas. Masalah-masalah yang ada berbeda, tapi seringkali hal yang mirip bisa terjadi di Korintus adalah ketidakpekaan kita untuk bersikap empatik terhadap saudara-saudara yang ada dalam komunitas hidup bersama kita yang berbeda itu. Seringkali masih terjadi ada orang yang merasa wow, dia sudah lebih banyak ngerti tentang Alkitab, dia sudah lebih banyak memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dengan standar atau ukuran bahwa ia yang bertekun di dalamnya, dengan ibadah-ibadahnya yang tekun, atau dia membaca banyak referensi misalnya. Tetapi pengetahuan itu tidak membuat dia menolong orang lain bertumbuh, tetapi menjadi batu sandungan. Dengan pengetahuan yang ada padanya, ia merendahkan yang lain, atau bahkan mengajak yang lain juga untuk melihat sesuatu hal itu seperti apa yang dia pikirkan. Dan parahnya lagi, seringkali ada banyak orang yang tidak terlalu memahami, lalu ikut-ikutan begitu. Akhirnya saling menjadi batu sandungan bagi yang lain, bukan saling membantu untuk bisa mungkin semacam mengklarifikasi sebuah masalah dan sama-sama bisa melihat hal-hal yang mestinya harus bisa diperbaiki bersama. Oke lah, kalau ada lemah, ada kurangnya dipahami. Kalau ada salahnya dimengerti dan dibantu mengoreksi untuk sama-sama bisa menemukan yang sebenarnya. Bukankah itu sesuatu yang membawa keindahan dalam kehidupan bersama? Jadi mengembangkan sikap empatik seperti itu. Atau kalau ada yang punya problem-problem berat, bukan lalu dipojokkan, dianggap itu kalau orang Manado bilang itu katula, ya, itu gara-gara sesuatu hal yang kamu lakukan, maka semacam dalam tanda kutip semacam ya karma yang kamu alami. Bukan begitu Kristen. Seorang Kristen justru memiliki kepekaan yang tinggi, dia empati. Kira-kira kenapa ya? Apa yang bisa dibantu? Minimal kita mulai dengan doa, minta hikmat Tuhan. Bagaimana kita tolong dia supaya dia bisa keluar dari kesulitan, pergumulan, dan dia menjadi semakin beriman, semakin kuat dalam memandang kepada karya Yesus yang menyelamatkan dan membebaskan. Itu orang Kristen. Itu himbauan dan nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dengan begitu, kepelbagaian atau keragaman yang ada pasti jadi kekuatan yang dahsyat untuk mereka membangun satu kehidupan dalam harmonisasi hidup yang membawa shalom, damai sejahtera, dan dengan demikian mereka memberikan kesaksian tentang siapa Tuhan Yesus yang mereka imani, siapa Yesus Kristus yang pada dasarnya memiliki sifat-sifat yang luar biasa, membawa orang mengalami kasih Tuhan, mengalami kehidupan yang sejahtera, yang damai, yang adem. Kalau itu yang terjadi, indahnya kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang sangat berharga, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita di negeri ini. Dalam firman Tuhan yang lain, dalam kitab Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 16, ini tugas kita sebagai orang Kristen, ya, dengan mengembangkan sikap yang empatik,
sehingga membawa kehidupan yang melihat kepada kemuliaan dan karya keselamatan Kristus untuk dinikmati dan dialami bersama. Maka tugas kita, seperti yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 16 ini kita punya tugas ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Mari kita jadi terang dan jadi berkat. Itu adalah hal yang juga membawa hidup bersama kita dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Hidup bersama kita dipenuhi dengan harmoni hidup yang indah. Dengan demikian, mengelola perbedaan menjadi sebuah seni yang sangat indah dan menjadi sebuah kekuatan. Keragaman menjadi sebuah kekuatan, potensi yang luar biasa untuk menemukan makna hidup sejati, membangun hidup bersama di dalamnya. Karya keselamatan Kristus menjadi bagian kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 249 bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Mari kita bersama berdoa, syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman yang boleh kami renungkan, indahnya keragaman yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Dan jika kami hidup tertuju kepada Kristus, mengembangkan sikap empatik, itu menjadi kekuatan bagi kami dalam hidup bersama, menemukan damai sejahtera Tuhan, karya keselamatan Tuhan, kasih Tuhan, harmoni hidup yang indah. Kami berdoa untuk perjalanan pelayanan kehidupan bersama di tengah Jemaat GPIB, Jemaat Bahtera Iman, dalam membangun persekutuan. Tuhan memberkati berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan dalam masa-masa pandemi COVID-19. Ada banyak hal berbeda yang kami harus lakukan, tetapi itu tidak mengurangi pelayanan yang boleh membawa kehidupan jemaat terus bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati para pelayanmu, para presbiter, diaken penatua, pendeta dan juga unit misioner, seluruh karyawan,
semua yang diberikan tugas dan tanggung jawab khusus dari Tuhan dan jemaat untuk menata layani di tengah jemaat. Beri hikmat bagi kami semua dan seluruh jemaat dalam berkat Tuhan atas topangan mereka. Kami berdoa untuk mereka di tengah perjalanan pergumulan hidup rumah tangga. Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan nyatakan kuasa dan kasih Tuhan yang menyelamatkan dan terus menopang. Untuk mereka yang di dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, Tuhan menjadi tabib yang memberikan pemulihan atas mereka. Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan hidup kami di tengah kehidupan berbangsa dan negara. Juga kami terus dalam berkat Tuhan. Segala upaya yang terus dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga bagi Badan Kesehatan Dunia dan juga berbagai hal yang dilakukan berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati sehingga semua ke depan dapat diatasi. Ada banyak hal yang terus harus dilakukan saat ini. Dan di dalamnya berkat Tuhan ada, melindungi seluruh warga masyarakat, melindungi semua kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab peran kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan ini dalam era pandemi COVID-19 yang sedang kami gumuli dan hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh keberadaan kami Engkau terus menyertai. Terima kasih untuk segala berkat dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Tuhan menyertai dan melindungi kami saat istirahat tidur kami pada malam hari ini. Kami dalam berkat Tuhan, hari esok dalam kekuatan kesehatan yang baru anugerah Tuhan, kami boleh kembali melanjutkan berbagai tanggung jawab kehidupan ini. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bersyukur dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300, bait yang pertama dan kelima. Andaikan Yesus kau bukan milikku.
Mari jemaat kita berdiri untuk mendoakan persembahan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan Warta Sektor Rabu 15 Juli 2020. Yang pertama, ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20.00 WIB melalui YouTube channel. Kedua, ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Bahtera Iman akan dilakukan secara online melalui YouTube channel pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 18.00 WIB. Mohon perhatian anggota Pelkat PKP. Demikian Warta Sektor untuk malam ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih, mari kita bersama berdiri. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengembangkan sikap empatik di dalam mengelola perbedaan yang ada menjadi kekuatan untuk kita membangun kehidupan bersama. Jadilah terang dan berkat tentang karya Kristus yang mengasihi dan menyelamatkan semua orang. Mari kita bersama menyanyi dari Gita Bakti nomor 117, bait 1 dan 2. Ajar kami melakukan firman-Mu. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih-Mu.
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.